Kalian lagi gak ada kerjaan atau emang profesi kamu sebagai tukang sapu? emang kenapa kalau profesi aku sebagai tukang sapu? Iya, masa kamu nggak malu sih ketemu sama temen lama kamu, terus kamu sekarang kerjanya cuma nyapu doang. Dan sementara aku udah punya perusahaan loh. Mbak, kamu nggak ini ya, nggak mau introspeksi diri. Hah? Pacar aku bilang seperti itu. Harusnya kamu sadar pekerjaan kamu itu cuma rendahan, tukang sapu taman seperti ini. Semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Ini dia Pak Agung. Siang Pak Agung. Siang Bu. Ternyata Pak Agung di sini ya. Dari tadi saya cariin loh. Saya muter-muter cari Pak Agung. Nyapu di mana? Ternyata nyapu di sini. Iya Bu, saya dari tadi nyapu di sini Bu. Bu Sinta ngapain ke sini Bu? Gini, saya ada kepentingan sama Pak Agung. Cuman kan biasanya Pak Agung nyapu di rumah saya. Iya Bu. Tapi hari ini Pak Agung ya ada kerjaan buat nyapu di sini. Jadi Ya soalnya di sini kotor banget Bu. Jadi saya serat-seratin buat nyapu di sini Bu. Soalnya kan nggak enak Bu dilihat kalau kotor di taman sini Bu. ya kan Pak Agung juga udah sering nyapu di taman rumah saya juga kan. Iya benar Bu. Jadi saya cuma mau ngasih rezeki sedikit sama Pak Agung. Tolong diterima ya Pak. Uang apa Bu? Ini cuman uang buat Pak Agung ya, buat makan. Serius Bu? Iya. Kebanyakan Bu. Enggak, karena tadi udah saya kasih juga sama karyawan-karyawan di rumah saya. Jadi karena Pak Agung tadi nggak ada di rumah saya berniat buat ya pergi, tapi saya mampir ke sini dulu deh buat kasih itu sama Pak Agung. Ya, saya makasih banyak Bu. Bu, saya kan sudah sering dikasih uang sama Bu Sinta. Masa sekarang mau dikasih lagi Bu? Ya, Saya itu nggak kan enak, Bu. itu kan nggak seberapa Pak Agung. Itu juga cuman buat ya Pak Agung makan aja kok. Nanti kalau udah Pak Agung ke rumah, nanti saya kasih uang lebih buat Pak Agung. Karena sekarang mungkin Pak Agung lagi kerja juga, saya nggak bisa banyak ngobrol sama Pak Agung. Jadi mungkin uang itu untuk Pak Agung pergi makan aja dulu sekarang. Ya Bu, saya makasih banyak Bu. Oh ya Bu, ini saya lupa bilang sama Bu Sinta. Ya. Jadi di rumah Bu Sinta kan ada tamannya Bu. Jadi di tamannya itu kan banyak bunganya Bu. Jadi bunga-bunganya sudah banyak yang layu Bu. Jadi harus diperbarui Bu. Oh gitu. Ya udahlah gampang. Mungkin minggu depan saya bisa minta tolong sama Pak Agung buat gantiin semua bunga-bunga di taman rumah saya. Oke, Karena kan baik. selama ini yang ngerawat tanaman di kebun rumah saya juga, di taman dekat rumah saya juga Pak Agung kan. Jadi saya minta tolong ya sama Pak Agung. Oke siap Bu, saya bakal bantuin di sana Bu. Oke, kalau begitu Pak Agung pasti sekarang belum makan kan? Ya masih belum Bu, dari tadi kerja Bu. Ya udah kalau gitu Pak Agung pergi makan dulu Gis sekarang. Ini Pak Agung lagi kerja ya. Oh ya udah oke. Kalau gitu saya kan nanti juga masih ada urusan, tapi untuk sekarang saya lagi nggak ada kerjaan nih. Boleh nggak saya bantu Pak Agung aja? Bantu apa Bu? Ya saya bantu beresin kerjaan Pak Agung dulu hari ini. Nyapu Bu. Iya, karena za- Pak Agung kan bisa pergi makan. Ya janganlah Bu, soalnya Bu Sinta nggak cocok Bu buat nyapu-nyapu di taman sini Bu. Nanti kelihatan orang Bu Sinta malah dikata-katain sama orang. Bu Sinta kan cantik Bu. Nggak Masa apa-apa lah Pak, lagian juga apa salahnya sih bantu Pak Agung buat nyapu, karena kan Pak Agung udah baik banget sama saya. Saya juga bingung nih mau pergi kemana sembari nunggu buat saya pergi sama teman-teman. Jadi kayaknya saya pengen deh cobain kerjaan yang Pak Agung sekarang kerjain di sini. Boleh kan? Ya emang outfit saya juga nggak mendukung sih, tapi nggak apa-apa lah. Saya cuman beresin doang kan. Saya palingan beresin sekitar sini atau sekitar sana aja Pak. Ya udah kalau itu mau Bu Sinta, boleh Bu. Oke, saya pinjam ya. Saya nggak bakalan lama-lama kok Bu buat makan Bu. Soalnya Bu Sinta kan takut lama bersih-bersih di sini Bu. Udahlah Pak Agung santai aja. Pak Agung pergi makan yang enak, nggak apa-apa kok. Kalau uang itu mau Pak Agung habiskan buat beli makanan buat keluarga Pak Agung di rumah juga nggak apa-apa. Ya udah, sekali lagi saya terima kasih banyak Bu. Oke, nanti kalau udah kelar Pak Agung bisa langsung kesini aja. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya Bu, tinggal makan Bu. Oke, ya udah kalau gitu Pak Agung makan yang enak, makan yang kenyang.
Nanti kalau udah beres semua, baru Pak Agung datang ke sini. Biar saya yang beresin semua kerjaan Pak Agung. Oke baik Bu, kalau gitu saya jalan dulu ya Bu. Oke. Kasian juga Pak Agung. Dia kerja sama aku juga, ya udah cukup lama. Tapi mungkin saat dia juga libur dari kerjaan aku, mungkin dia cari kerjaan lain buat ngisi waktu dia kali. Karena kan Pak Agung juga harus menghidupi keluarganya. Aku salut sama dia. Ya udahlah, hitung-hitung juga olahraga kan. Jarang-jarang aku nih nyapu di taman kayak gini. Seru kali ya. Ya deh, cobain. Tas aku sapu dulu deh. Nanti aku biar taruh tas aku di sana. Si Agung lagi kerja. Kita langsung samperin ke sana. Kalau dipikir-pikir, kita kalah nih sama si Agung. Walaupun dia cuma nyapu di taman, tapi dia bisa minjemin uang sama kita. Sedangkan kita, bisanya cuma minjem uang terus dikejar-kejar sama orang. Ya, seharusnya kamu mikir itu dari lama sih, Mas. Dan kamu juga harus usaha nyari kerjaan yang lebih mapan. Dan ya biar kita nggak perlu lagi minjem uang ke orang. Ya tanpa harus kamu ngasih tahu, aku sudah mikir. Masalahnya sekarang itu pekerjaan susah dan saingan pun banyak. Tapi kamu yakin Mas Agung sekarang lagi kerja di sini? Mau kerja di mana lagi? Kan emang kalau hari Jumat dia jadwalnya di taman sini. Ya aku mana tahu. Kamu capek? Ya iyalah Mas. Sini duduk sayang. Aku nggak mau kelihatan kamu capek aja, kasihan. Tuh. Oh iya, kalau utang ini sudah lunas, selanjutnya kita mau minjem kemana? Ya untuk bayar utang sama Pak Edi. Kita masih kurang sekitar 10 juta lagi. Ya kamu coba bentar lagi nanya ke Mas Agung aja. Siapa tahu dia punya teman yang bisa minjemin kita uang. Ya kalau masih mau minjem sama temennya si Agung, kenapa kita nggak langsung minjem ke Agung aja? Kan ribet. Ya, Kalau si Agung kan sudah orangnya sudah enak tuh. Walaupun jangka waktunya agak lama, tapi dia mengiyakan. Takutnya kan Mas Agung juga punya keperluan ya, takutnya dia nanti nggak megang uang malah dipinjemin ke kita lagi. Kasihan juga kan. Iya Kita sih. udah sering minjem ke Mas Agung, jadi ya mending cari orang lain aja Mas. Ya udah, ntar lagi kita tanyain aja sama si Agung. Kamu bahagia kan pacaran sama aku? Ya walaupun kehidupan aku cuman gini-gini aja. Ya terpaksa sih, terpaksa bahagia. Kamu jangan terpaksa kayak gitu. Ya kamu pakai nanya, orang kehidupan kamu penuh dengan utang masih nanya aku bahagia atau enggak. Aku harus bagaimana supaya kamu itu bahagia sama aku? Ya usahalah Mas, kalau kamu nggak bisa kerja di orang ya minimal kamu punya usaha sendiri lah. Entah jualan nasi goreng kek. Ya yang penting kamu nggak perlu lagi minjem uang ke orang. Aku juga yang ribet kan dikejar-kejar sama orang. Emang kamu nggak malu kalau misal aku kerja jualan nasi goreng di Ya pinggir malu jalan? Mas, tapi mau gimana lagi? Kamu jadi pengusaha aja nggak bisa ya. Ya itu udah keputusan terakhir kamu jadi seorang pedagang. Atau aku mau keluar kota aja? Emang kamu yakin di luar kota kamu bakal dapat kerjaan? Ntar yang ada kamu malah gelandangan lagi. Iya juga sih. Tuh. Lagian kamu juga lulusan SMP Mas. Mau berharap apa di zaman sekarang kamu? Ya enggak, siapa tahu ada orang kaya tuh yang kelebihan uang mau ngangkat aku jadi tukang kebun. Kamu kebanyakan nonton sinetron ya Mas? Enggak,
kan kita kan nggak tahu nih, ya siapa tahu nih aku merantau ke luar kota, aku bisa dapat pekerjaan daripada di kota sendiri aku bingung. Atau enggak, Mas Umar nanya aja ke Mas Agung, siapa tahu ada lowongan kerja yang jadi tukang kebun. Ya lumayan kan? Iya deh, aku bakal jadi tukang kebun aja daripada pengangguran kayak gini. Ya emang harusnya gitu sih. Kamu berharap apa? Kamu lulusan SMP berharapnya jadi pengusaha? Ya siapa juga yang mau punya karyawan lulusan SMP kayak kamu? Atau kita nanya ke Agung, siapa tahu bosnya lagi butuh, ya kan? Kalau bosnya si Agung itu kan orang kaya. Nah, yang jelas nanti aku bakal dikasih pekerjaan. Ya siapa tahu juga ya. Ya boleh lah. Ada kita samperin si Agung aja. Kamu kok mager berdiri ya, Mas? Maaf ya, aku lagi sakit lutut yang mau gendong kamu. Udah deh, ayo deh. Ini udah hampir beres, tinggal nunggu pagi. Bentar. Pak Agung, Bentar deh. malah Ini kayak teman aku, Mas. kamu kenapa? Kamu Sinta ya? Leli? Kamu beneran teman aku kan, Cinta? Iya, kamu apa kabar? Baik. Tapi kok sekarang kamu malah jadi tukang sapu sih, Cinta? Oh, enggak, ya. Iya, aku lagi nggak ada kerjaan aja sih, makanya aku nyapu-nyapu. Kalian lagi gak ada kerjaan atau emang profesi kamu sebagai tukang sapu? Oh, emang kenapa kalau profesi aku sebagai tukang sapu? Iya, masa kamu nggak malu sih ketemu sama temen lama kamu, terus kamu sekarang kerjanya cuma nyapu doang. Dan sementara aku udah punya perusahaan loh. Oh, syukurlah kalau kamu punya perusahaan. Ini papa kamu? Itu pacar aku. Oh, pacar kamu. Iya, saya Sinta, temannya Leli. Ya, sudah lama kerja sama Pak Agung. Kerja sama Pak Agung? Iya. Maksudnya? Ya kamu, aku kan nanya yang lain. Harusnya Pak Agung juga kerja di sini. Kalian kenapa kenal sama Pak Agung? Dia itu partner kita. Partner? Iya, partner. kita berbisnis, usaha, join. Paham? Iya, oke, aku ngerti. Cuman kenapa Pak Agung nggak pernah cerita ya sama aku kalau kamu kerja bareng dia, Lel? Iya, mungkin dia juga punya privasi kali, nggak semuanya harus diceritain. Ngomong-ngomong, kamu kerjanya cuma nyapu tapi kok beroutfit sih? Nggak usah gaya-gayaan deh, kamu tuh cuma tukang sapu. Emang kenapa? Apa masalahnya sama kamu? Kamu Iya, dari dulu nggak berubah ya, Lel? Ya kamu dulu tiap aku ngerjain apapun, kamu selalu komplain sama aku. Emang urusan aku sama hidup kamu itu apa? Karena dari dulu sampai sekarang, aku nganggap kamu itu sebagai saingan. Aku nggak pernah nganggap kamu sebagai teman aku. Saingan? Emang yang mau kamu saingi dari aku itu apa, Lel? Ya kalau dulu kita masalah cowok, kalau sekarang ya masalah uang lah. Tapi ya tanpa harus bersaing, aku sekarang juga udah menang kali. Kok bisa menang? Emang apa yang kamu lakukan? Mbak, kamu nggak mau introspeksi diri. Pacar aku bilang seperti itu. Harusnya kamu sadar pekerjaan kamu itu cuma rendahan, tukang sapu taman seperti ini. Oh, berarti karena aku pegang sapu, jadi kamu berpikir bahwa aku udah kalah saing sama kamu, Lel? Ya iyalah. Ya udah, sekarang gini, biar nggak kalah saing, gimana kalau kamu juga pegang sapu, biar kamu setara sama kayak aku? Kamu tahu nggak, pacar aku ini perawatan. Nggak bisa dia nyentuh-nyentuh barang kotor seperti itu. Ini sapu, bukan barang kotor. Tapi ini sudah kena debu. Iya, kalau kamu mungkin udah terbiasa, tapi kalau pacar aku jangan. Aduh. Aku ngeluarin uang banyak-banyak untuk perawatan dia mahal. Oh, kira cuman perempuan abal-abal si Leli. Ternyata pacar kamu, iya, mirip sama kayak kamu. Ngomongnya terlalu tinggi, tapi kayaknya isinya kosong deh. Emang kenapa kalau sapu ini dipegang sama pacar kamu? Daripada kamu gayanya elit tapi ekonominya sulit. Atau jangan-jangan kamu sampai sekarang belum laku ya gara-gara kamu cuma tukang sapu? Belum laku ya? Kayaknya kalau soal laki-laki aku udah males banget, Lel.
Karena ya aku capek banget. Aku dikejar sama laki-laki meskipun aku cuma pegang sapu kayak gini. Dikejar buat nagih utang kali ya. Sayang banget. Padahal dia itu nggak cocok. Tapi karena dia sudah seperti ini ya, pantas nih. Cuman penampilan kamu sedikit dirubah. Jangan kayak gini. Kalau kamu berpakaian seperti ini ya, itu kesannya kamu ini cuman ya sampingan aja nyapu di taman. Aslinya kamu kan lagi lagi nyari om-om yang berduit, ya kan, biar kamu disamperin, terus nanti dikasih uang. Kamu kalau ngomong jangan kurang ajar dong. Kita ini nggak saling kenal. Iya, meskipun kamu pacar dari Leli yang ngakunya saingan sama aku, tapi kamu masih kalah jauh sama kerjaan aku. Masa? Aku ini pembisnis loh. Masa mau bersaing sama tukang sapu seperti kamu? Ya, tadi kamu juga bilang kalau aku nggak cocok kan pegang sapu kayak gini. Enggak, kamu udah cocok. Cocok sekarang, cuman tinggal ganti baju aja. Itu loh. Terus pantasnya pakai baju apa dong, Mas? Ya harus menyesuaikan. Kalau enggak pakai yang baju yang oren-oren tuh ada kan, yang pakai celana, terus pakai masker, pakai itu. Iya, kalau aku nggak Kalau nggak pakai cocok. baju rongsokan aja gimana? Aduh, maksud itu kamu lebih apa sih? pantas lagi kayaknya. Kayaknya yang pantas buat nyapu-nyapu di taman kayak gini tuh kamu deh. Karena omongan kamu itu nggak bisa dijaga. Pantas sama nih kayak sapu nih, sembrawut sama kayak omongan kamu. Sayang, emang dulu dia waktu sekolah pinter nggak? Iya, pinter ngegoda sih, Mas. Kalau masalah pelajaran Maksud ya. kamu apa pintar menggoda? Ya kan bener. Mau pacar kamu mau aku goda gitu? Silakan. Kalau emang cowok aku tergoda ya berarti sama-sama murahan ya. Ya, tapi nampaknya kayaknya aku nggak selera deh sama cowok kamu. Kamu pikir ya, aku bakal tertarik gitu sama kamu? Hah? Hah? Iya iyalah, iya Apa? mungkin aja. Enggak. Kamu jangan ya iyalah, aku nggak tertarik sama kamu. Maaf, seleraku bukan seperti kamu. Nih, Emang selera kamu kayak Leli yang katanya ya punya perusahaan. Iya, berarti kayaknya kamu cuma numpang harta Leli doang dong. Jadi kamu nggak setulusnya cinta sama Leli. Ya kalau numpangnya ke kamu, apa yang bisa diandelin dari kamu? Mau makan lidi tiap hari? Ya mungkin bisa jadi pembisnis tukang sapu. oh, kamu itu kalau mau berbisnis ya yang agak keren dikit lah, masa? Aduh, kamu yang bener aja. Udahlah daripada aku ngurusin kalian, mending aku nyapu-nyapu. Kamu kalau nyapu ya, yang bener ya. Biar apa? Biar kamu itu diangkat jabatannya, nggak cuma jadi tukang sapu di taman. Siapa tahu nanti kamu diangkat ke kantor jadi OB, kan lebih keren dikit daripada kamu harus kerja di bawah terik matahari, mending di bawah ruangan loh. Kayaknya aku udah bosen banget deh keluar masuk kantor. Jadi yang belum aku lakuin itu, yang belum bikin aku bosen, nyapu kaki kalian. Nih, Apaan? Kantor apaan emangnya kamu keluar masuk? Hah? Kantor apaan? Pegangan tiap hari cuman sapu kayak gini, kamu bilang keluar masuk kantor? Kalau enggak, dia juga nyapu di kebunnya kantor kali. Betul. Itu bukan urusan kalian berdua. Jadi kalian berdua nggak perlu ngusik kehidupan aku. Daripada kalian berdua malu udah ngata-ngatain aku, tapi ujung-ujungnya kalian masih kalah sama aku. Jadi mending kalian pergi dari sini daripada aku bikin malu kalian berdua. Baik, kita berdua akan pergi. Pak Agungnya mana dulu? Kita ada urusan penting sama Pak Agung. Urusan penting apa sih? Atau jangan-jangan kalian pengen cari kerjaan ya? Cari kerjaan? Iya dong. Maaf, pekerjaan kita sudah banyak. Atau kamu butuh pekerjaan? Biar aku kasih. Aduh. Gajinya lumayan, 5 kali lipat dari pekerjaan kamu yang sekarang. Emang kamu tahu gaji aku nyapu sehelai daun berapa? Tahu? Paling cuma 500 rupiah, ya kan? Ya, kayaknya kamu kurang cocok deh jadi pembisnis. Karena pekerjaan yang sekarang aku jalanin itu adalah pekerjaan di saat aku mempunyai waktu luang. Jadi aku anggap pekerjaan ini ya sebagai hiburan buat aku. Kalian belum pernah kan hiburan kalian ya nyapu-nyapu taman kayak gini? Belum ngerasain kan? Kalau belum ngerasain, nih aku kasih sapu buat kamu. Nah, ini kotor. Gak cocok juga kalau misal dipegang aku sama pacar aku. Kalau aku gabut nih sama pacar aku buang-buang uang di jalanan. Nggak kayak kamu. Kalau kamu kan cari sibuk ya kayak gini.
gak ada untungnya. Kalau kita dapat pahala, ya buang-buang uang di jalan. Lel, kamu yakin punya pacar kayak gini? Pacar kamu kayaknya udah agak miring deh, Lel. Karena buang-buang uang itu kayaknya kelakuan ya orang yang udah nggak punya akal mungkin. Kayaknya kamu yang agak miring ya. Mencari pahala itu bukan cuma kita melakukan ibadah, tapi ya gitu, bersedekah. Bersedekah dengan membuang-buang uang, menghambur-hamburkan uang itu bersedekah kamu Ya kan bilang. nantinya diambil sama itu, sama gelandangan, sama pengemis. Ya kan? Ketahuan nih. Aku itu kalau mau bersedekah tanpa harus ngomong sana sini, barat timur, ya nggak usah. Aku cukup atau nanti di mana nih rumah kamu? Biar aku tumpukin uang di depan rumah kamu, ya. Biar kamu ya punya penghasilan lebihnya. Cuman kayak gini apaan nggak jelas. Aduh, udahlah, mending sekarang kalian banyak-banyak bertobat lah. Daripada kamu kayak gini, mendingan kamu, Lel, berubah. Kamu dari dulu nggak ada perubahan sama sekali. Kamu tetap sombong, kamu tetap merendahkan orang-orang yang mungkin nggak selevel sama kamu. Kamu tuh yang berubah. Kamu dari dulu tetap rendahan, nggak pernah tuh kamu. Iya, kayak aku sekarang udah punya perusahaan, kaya raya lagi. Ya, aku juga udah muak banget ngomong sama kamu. Kalau memang kamu udah ada perubahan sekarang ya syukur. Aku dari kemarin-kemarinnya emang mau kedatangan kalian, soalnya aku butuh banget uang. Pak Agung, kenapa bisa kenal sama mereka berdua, Pak? Pak Agung udah makan? Alhamdulillah sudah Bu. Maaf Bu ya, Oke. nggak lama soalnya rame warungnya Bu. Gak apa-apa kok, ini juga tadi saya santai-santai aja. Soal sekarang pagi jadi Ya udah mana? Jadi ini teman saya Bu. Oh, teman Pak Agung, Bilang anak gua lah Bu. Jadi anak buah. dia Bu, dia berdua sering pinjam uang ke saya Bu. Tunggu, sering pinjem uang? Iya benar. Lalu, kamu sering pinjem uang? Pacar aku bukan aku. Emang nggak apa-apa Bu. Gini Pak Agung, si Leli ini teman lama saya. Tadi mereka nggak sengaja lihat saya nyapu-nyapu taman. Mereka kira saya bekerja di sini sebagai tukang sapu. Mungkin Pak Agung bisa bantu jelasin deh ke mereka. Sebenarnya kehadiran saya di sini itu ngapain? Biar mereka juga bisa dengar. Nih, orang ini juga. Kamu nganggap Bu Sinta jadi tukang sapu di sini? Ini salah besar Mar. Iya. Dia bos aku Mar. Jadi dia kesini ngasih uang ke aku, katanya Bu Sinta benar rezeki. Jadi aku dikasih tadi 200.000. Jadi di sini Bu Sinta cuma ya bantu aku Mar. Udah denger kan? Udah denger kan kalian berdua? Jadi orang yang dari tadi kalian rendahkan, orang dari tadi kalian pikir hanya tukang sapu jalanan, itu yang punya perusahaan. Jadi sekarang yang punya perusahaan aja mau dan tidak malu untuk nyapu dan menjaga kebersihan di taman yang bukan miliknya sendiri. Tapi orang-orang seperti kalian berdua yang bisanya cuma ngutang di mana-mana, kalian berdua mampu menghina orang rendahan. Ya mungkin kalian pikir tukang sapu seperti ini nggak bisa jadi bos, ya kan? Terus sekarang gimana? Atau kalian mau pinjam sama saya yang udah nyapu di taman kayak gini? Mau pinjam berapa sih? Kalian butuh uang berapa? Biar aku bayarin semua. Atau kalian punya utang selain dari Pak Agung? Mohon maaf Mbak, di sini saya bukan mau menilai rendah Mbak, cuman kita nggak tahu. Saya pikir Mbak di sini kerja sama Pak Agung. Makanya harusnya kamu itu jangan sembarangan menilai orang lain. Dari tadi saya udah diem kok, saya udah sabar. Karena saya tahu orang-orang seperti kalian berdua itu orang-orang yang nggak penting di dalam hidup saya. Mau kalian ngomongin saya seperti apa, mau kamu Lel ngata-ngatain aku kayak gimana dari dulu sampai sekarang pun kamu tetap nggak berubah, kamu tetap ngata-ngatain aku nggak ada rasa sakit hati sedikit pun kok. Karena aku tahu aku sama kamu memang nggak selevel. Udah kamu denger kan? Jadi sekarang mungkin ya yang cocok pegang sapu ini kayaknya kamu deh Lel. Nih, kamu cocok buat nyapu di sini sebagai menebus utang-utang kamu sama Pak Agung. Karena Pak Agung ini ya biasa nyapu di rumah aku, dia biasa nyapu di taman aku. Karena mungkin
sekarang ada kalian berdua, kayaknya kalian berdua cocok deh jadi tukang sapu di rumah aku yang mewah. Mau? Karena gajinya kayaknya ya jauh banget sama gaji kalian sekarang mungkin. Mereka berdua masih pengangguran bu, masih belum ada kerjaan bu. Aduh. Saya bu. Ya ampun. Kalian berdua ternyata pengangguran. Ya ampun, Lel. Pacar kamu pengangguran, Lel. Aduh. Ya, lebih baik aku lah, Lel. Aku nggak punya pacar, ya tapi hidupku udah cukup kayaknya. Nggak perlu ngutang ke sana ke sini kayak kamu. Jadi kalau punya pacar ya yang pengangguran kayak gini, cocoknya kayaknya dibuang aja, tau nggak sih? Kamu juga cantik, masih bisa cari pasangan yang lain. Kalau pasangan kayak gini nggak bisa ngajarin kamu yang baik, mending buang aja ke laut. Ngapain punya pacar yang nggak modal kayak orang ini? Udah ngutang di mana-mana. Aduh, ya ampun. Kalau aku jadi kamu, kayaknya aku pasti nyesel ya, Lel, punya pacar kayak dia. Udahlah, mending daripada kalian ada di sini terus dan ya membuat suasana aku jadi kacau, mending kalian pergi deh. Utang-utang kalian sama Pak Agung harus segera kalian lunasi. Kalau enggak, aku bakal laporin kalian ke polisi karena udah menghina aku. Jangan dong, Sin. Minta maaf. Aku nggak perlu maaf kamu. Yang aku butuhkan, kamu harus berubah dan kamu nggak boleh menghina orang-orang kecil seperti aku tadi. Dengar? Ya udah kalau gitu sekarang pergi. Ya aja. Atau kamu nyapu di sini? Ini aku kembaliin ya. Udah pergi. Mas. Udah, Pak Gung. Bu. Nah, mereka teman saya bu. Saya sudah bilang dulu kita kalau kita saya nggak boleh buat pegang buku kayak gini. Ya itu tadi bu kan kita dikata-katain bu. Udahlah, nggak apa-apa Pak Agung. Lagian juga saya bisa tahu kalau ternyata di luaran sana masih banyak banget orang-orang yang belum sadar ya akan sikapnya Pak. Tapi saya juga heran kenapa Leli sampai sekarang nggak pernah berubah. Karena dari dulu dia itu teman saya yang paling licik Pak. Dia paling nggak suka orang-orang yang mungkin ya orang-orang yang nggak punya apa-apa. Jadi karena mungkin sekarang waktunya saya harus pergi Pak, ketemu sama teman-teman saya. Nanti Pak Agung mampir ke rumah saya karena saya mau ngasih sedikit rezeki buat Pak Agung. Nanti kasih apa lagi bu? Kan bahkan sudah bu. Itu kan cuma buat uang makan aja untuk Pak Agung. Tapi nanti saya ada rezeki lain untuk Pak Agung. Jadi mungkin Pak Agung bisa menyelesaikan pekerjaannya dulu. Nanti saya tunggu di rumah ya Pak. Ya udah bu, makasih banyak ya bu. Oke, yaudah kalau gitu makasih banyak. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu. Ya bu, hati-hati bu. Oke Pak, semangat.